innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga sampai dengan pada pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah dari kematian kita yang sementara, dari tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Sebelumnya kami mohon maaf kepada ibu bapak semua jamaah Masjid Al-Rahim atas kekurangan kami untuk berdiri di atas mimbar ini. Sebenarnya ini bukan kemampuan dari kami untuk menyampaikan materi, karena di forum Masjid Al-Rahim ini adalah forumnya para ustadz, jadi kayak muyahin segera. Tapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Saya tidak menyampaikan materi, tapi saya membacakan materi karena saya sudah bawa bacaan ini yang sudah saya siapkan. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Rahim rahimahumullah, pada pagi hari ini insyaallah kami akan menyampaikan tentang bagaimana kita menelaah kebenaran Al-Quran dari salah satu suratnya, yaitu surat pendek, surat juz amma yang sudah kita hafal semua insyaallah, yaitu surat Al-Ahad yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jibiha hablum min masad. Yang artinya menurut terjemahan dari debat, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan, kalau dia akan masuk ke dalam api yang besar. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Surah Al-Ahad 11 ayat 1 sampai dengan 6. Sebab turunnya ayat ini yaitu berkenaan dengan Abu Lahab yang memaki-maki Nabi ketika beliau mengajak kaum Quraisy berkumpul untuk mendengarkan dakwahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan ketika ayat wansir asiratakal aqrabin turun, Nabi bergegas mendaki bukit Syafa dengan berteriak, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Demikianlah beliau memanggil berbagai klan dalam suku Quraisy hingga mereka semua berkumpul. Mereka begitu antusias mendengar panggilan Nabi sampai-sampai orang yang berhalangan hadir mesti mengutus seseorang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Datanglah Abu Lahab dan orang-orang Quraisy. Begitu mereka berkumpul, beliau bersabda, menurut kalian, jika aku mengabarkan ada pasukan berkuda di lembah sana yang hendak menyerbu kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab dengan tegas, tentu kami percaya. Selama ini engkau Muhammad selalu berkata jujur, tidak pernah kami mendengarmu berbohong. Beliau lalu bersabda, jika kalian mempercayaiku, sesungguhnya aku adalah orang yang Allah tugasi untuk memperingati kalian agar mengikuti dakwahku sebelum datangnya azab yang pedih. Mendengar kalimat tersebut, tiba-tiba Abu Lahab menyela, celakalah engkau Muhammad, hanya untuk inikah kau kumpulkan kami? Pada peristiwa ini turunlah firman Allah, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah, surah Al-Ahad ini diturunkan kira-kira 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal, atau surah ini turun ketika Abu Lahab masih hidup. Dalam dunia sains, apabila ada seseorang peneliti, misalnya Einstein, menemukan suatu teori dari relativitas, dia akan mengajukan kepada ahli yang lain, silakan uji kesalahan dari teori saya ini, temukan kesalahan dari teori saya ini, maka saya akan menghentikan apa yang saya sampaikan. Nah, dalam konteks ini, surah Al-Ahad yang turun di waktu Abu Lahab ini masih hidup, Abu Lahab tidak mencoba untuk membenarkan
ajaran Islam untuk membantah isi dari surah Al-Ahzab ini, atau minimal berpura-pura aku Islam, aku percaya dengan agamamu, aku percaya dengan Tuhanmu. Jadi hanya berpura-pura saja dia tidak melakukan, atau masuk Islam secara pun dia tidak melakukan. Artinya apabila dia melakukan ini, misalnya berpura-pura masuk Islam, tentu dia sudah bisa membantah kebenaran dari isi surah Al-Ahzab ini. Tetapi sampai dengan akhir hidupnya Abu Lahab tidak pernah menyatakan Islamnya atau berpura-pura masuk Islam. Dari hal ini menunjukkan bahwa kebenaran dari firman Allah, bahwa surah Al-Ahzab ini benar-benar firman dari Allah, dari ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk membimbing manusia dalam kehidupannya di dunia untuk menuju kesuksesan di akhirat. Ibu bapak jamaah rahimahullah, dari surah Al-Ahzab ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pertama, kebenaran dari Al-Quran ini sudah pasti tidak bisa dibantah. Seperti yang disampaikan Ustaz Medi tadi malam, silakan buka acak Al-Quran Anda di rumah, baca ayatnya, kemudian baca artinya, insya Allah itu akan berkenaan dengan diri kita masing-masing, karena itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Insya Allah ada solusi dari kehidupan kita dari Al-Quran. Baca saja aja, nanti buka saja aja, cobalah, insya Allah ada ditemukan ayat yang sesuai dengan isi hati kita atau problem kita atau kehidupan kita. Ibu bapak jamaah masjid rahimahullah, mari pada bulan suci Ramadan ini terus kita tingkatkan amal perbuatan kita yang baik, yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Walaupun pada dasarnya apa yang kita kerjakan setiap hari adalah ibadah kepada Allah SWT, dari bangun tidur, mempersiapkan pekerjaan sampai dengan tidur lagi adalah sebuah ibadah. Begitu niatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, sehingga pada akhirnya akan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Semoga apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya ibadah kita pada akhir bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendapatkan predikat takwa. Mungkin itu saja, karena sudah habis ini terkait saya, tidak ada lagi yang bisa saya baca. Kurang lebihnya apa yang kami sampaikan kami mohon maaf atas sebesar-besarnya. Bila dan berintaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gunarso yang telah mengisi kajian pada subuh hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi hikmah dan juga menjadi amalan jariah bagi kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya serangkaian acara pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Sekian dari saya, juga ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.